Halo Sobat Pengawas, selamat datang di Ngegas, ngobrol asik bareng pengawas. Ruang diskusi ringan, ide tajam, dan solusi cerdas untuk pengawasan yang lebih baik. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang dekat dengan kita, yaitu pengelolaan sampah. Mungkin terdengar sepele, tetapi kalau kita tahu bersama bahwa dari pengelolaan sampah yang tidak baik nanti akan bisa menimbulkan berbagai masalah. Hal yang paling kecil adalah menimbulkan bau tidak sedap, kemudian pencemaran lingkungan, dan yang terakhir adalah berbagai masalah kesehatan. Pada hari ini telah hadir di antara kita ada dua narasumber kami yang cantik dan yang ganteng-ganteng ini. Ada Ibu Lurah Bangetayu Kulon, Ibu Sri Eka Utami, dan juga ada Bapak Khairul Huda dari DLH Kota Semarang. Oke, tidak berlama-lama saya akan mulai dari menggali banyak informasi terkait dengan pengelolaan sampah. Kita mulai dari ladies first dulu ya, dari Ibu Sri Eka Utami. Biar lebih enak ngobrolnya, saya panggil Bu Utami saja ya. Oke. Baik Bu Utami, bagaimana Bu Utami implementasi dari pengelolaan sampah di Kelurahan Bangetayu Kulon yang dalam hal ini mendukung program Bu Wali Semarang Bersih, Semarang Lestari, dan Semarang Wegah Nyampah? Oke, baik. Tentunya kami melakukan hal-hal yang sederhana untuk mensukseskan program tersebut ya. Salah satunya dengan pilah sampah dari rumah, terus mengaktifkan bank sampah, selanjutnya melakukan kerja bakti lingkungan setiap 2 minggu sekali, dan peran aktif warga kami untuk peduli lingkungan ya, seperti itu. Oke. Di Kelurahan Bangetayu Kulon kalau boleh saya tahu ada berapa RW Ibu? Ada 12. Oh iya, 12 RW. Bagaimana panjenengan bisa mengendalikan dari 12 RW tersebut untuk implementasi sampahnya? Ya, tentunya kami belum optimal ya. Kalau secara keseluruhan 12 RW, baru yang optimal baru RW 4. Nah, kebetulan kemarin kami mengikuti lomba bank sampah tingkat kota. Oke, dan kemudian bagaimana? Ya, untuk itu dari pengelolaan bank sampah kami ada pilah sampah dari sampah organik dan anorganik. Tentunya dari sampah organik tersebut kami pilah untuk dijadikan kompos, ekoenzim, maggot. Selanjutnya untuk maggot tersebut untuk budidaya ikan ya. Tentunya dari budidaya ikan tersebut kami nanti pasarkan di UMKM. Selanjutnya kita olah menjadi keripik ikan lele seperti itu. Terus selanjutnya terkait bank sampah anorganik, kami kumpulkan di bank sampah untuk kita jual lagi. Jadi ada perputaran ekonomi gitu ya. Untuk baik. Penghasilan warga masyarakat, dan ada daur ulang sampah gitu. Ya. Jadi menarik sekali ya. Tadinya yang kita tahu sampah itu disepelekan, bau nggak sedap, tapi ternyata di Bangetayu Kulon ini bisa diolah menjadi maggot dan sumber pendapatan begitu ya Bu ya. Oke. Terima kasih. Kita apresiasi sekali kepada Kelurahan Bangetayu Kulon bahwa dari sampah yang kita anggap sepele itu bisa menjadi pendapatan di Kelurahan Bangetayu Kulon. Terima kasih sekali Bu Utami terkait dengan inovasi yang ada. Selanjutnya kira-kira dari beberapa masyarakat itu adakah warga yang mungkin mengenali kendala atau ada yang tidak ikut serta, atau bagaimana cara panjenengan untuk mengendalikan itu? Ya, tentunya kita melibatkan peran RT RW ya untuk mendukung program pemerintah itu. Tiap warga diwajibkan untuk mengikuti program bank sampah, pilah sampah dari rumah itu harus diwajibkan seperti itu. Ya. Baik, jadi artinya dari mulai warga, kemudian dari RT, RW, sampai tingkat kelurahan sudah dalam panjenengan ya, artinya dalam pengawasan panjenengan ya. Oke, baik. Jadi pengawas Kota Semarang, kita tahu selain ada kelurahan juga ada DLH. Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai peran atau mempunyai fungsi. Nah, oleh sebab itu kita akan tanya langsung nih pada beliaunya. Baik Mas Huda, bagaimana menurut Mas Huda regulasi atau peran dari DLH seperti itu yang mendukung terkait dengan program Bu Wali, Mas Huda? Ya, terima kasih Mbak Mayang dan Sobat Pengawas. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup memang bertugas untuk regulasi, kemudian pengawasan, pembinaan
sebenarnya terkait dengan pengelolaan lingkungan dan juga sampah ya, karena topik kali ini ada sampah. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang kita turunkan menjadi Perda ya Mbak Mayang, Perda Kota Semarang nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah itu dikelompokkan menjadi dua kegiatan besar, yang salah satunya yang sudah dijelaskan sama Ibu Lurah tadi ya, yaitu pengurangan sampah. Pengurangan sampah ini dari hulu, jadi kita mulai dari, biasanya ada 3 kegiatan di situ, ada pembatasan timbulan sampah, kemudian penggunaan ulang sampah, dan yang ketiga pendaur ulangan sampah. Ya, biasanya itu terjadi di sumbernya, di masyarakat atau di kita sebagai yang menghasilkan sampah. Kemudian yang kedua, penanganan sampah. Nah, ini kebanyakan memang tugasnya pemerintah daerah, termasuk daerah di sini, mulai dari pewadahan, jadi menyediakan tempat-tempat sampah, pewadahan, ya. Kemudian pengumpulan, kemudian juga pengangkutan, sampai ke penyediaan TPS sampai pengolahan sampah dan pemrosesan akhir di TPA Jatibarang. Kita punya TPA Jatibarang sebagai tempat pengolahan. Iya, menarik sekali. Kita akan bahas TPA. Sobat pengawas, kita tahu sekali bahwa TPA Kota Semarang ini kan, apakah kita gambarannya kita ya, apakah bisa menangkap atau menampung terkait dengan sampah yang ada di Kota Semarang, Mas Huda, saat ini? Iya, TPA Jatibarang pada awalnya mungkin didesain dengan tidak untuk jumlah penduduk yang seperti sekarang ya, karena itu sudah tahun 90-an sudah ada. Jadi pada kedepannya atau setiap tahun sampah yang kita hasilkan itu selalu meningkat, karena setiap warga masyarakat, setiap orang itu menghasilkan sampah. Otomatis kalau jumlah penduduknya bertambah, sampahnya juga bertambah. Nah, akhirnya TPA-nya penuh kalau kita tidak melakukan yang tadi, pemilahan sampah, kemudian juga penanganannya bagaimana. Jadi artinya TUSI DLH akan dibantu oleh pihak kelurahan ya, tadi dengan pengurahan, kemudian pengelolaan seperti itu. Jadi kolaborasi yang sangat pas antara kelurahan dan DLH. Oke, baik, kita sudah banyak ngobrol dengan beliau berdua. Akan kita buka sesi pertanyaan ya. Saya buka dulu di WA ya. Ada pertanyaan terkait dengan sobat pengawas. Coba saya buka dulu terkait dengan pertanyaan untuk Bu Lurah ini. Sebenarnya sih bagaimana titik temu antara peran dari panjenengan berdua, artinya peran dari DLH maupun kelurahan untuk pengelolaan sampah seperti itu. Dari Bu Lurah dulu, depan Bu Lurah. Ya, peran dari kelurahan dengan tadi saya sudah sampaikan, dengan memilah sampah dari rumah. Intinya mengurangi sampah yang ada, yang biasa dibuang ke TPS untuk kita olah gitu. Oh begitu. Jadi artinya matching sekali ya. Tadi Pak Huda menyampaikan mengurangi jumlah sampah dari panjenengan, sampah tersebut diolah menjadi hal lain sehingga angka sampah yang berkurang, seperti itu ya. Dari Mas Huda bagaimana? Iya, jadi kita dengan kelurahan mensupport setiap kegiatan-kegiatan tentang pengelolaan sampah, karena nggak mungkin DLH bisa melakukan sendiri. Antara lain dengan pembinaan. Yang pertama, sebenarnya kita menyediakan sarana sebisa mungkin. Kita diberikan anggaran yang cukup untuk bisa memberikan sarana prasarana pengelolaan sampah di wilayah, karena mungkin juga wilayah Kota Semarang cukup luas. Jadi tiap kelurahan idealnya paling tidak punya 1 TPS paling tidak. Jadi kadang-kadang ada juga yang mungkin gabung dengan kelurahan lain ya, karena keterbatasan lokasi tapi idealnya itu punya 1 TPS. Bisa lebih dari 1. Kemudian juga kita support kegiatan-kegiatan yang sudah dijelaskan Bu Lurah tadi. Mungkin ada bank sampah, kita pendampingan, kita kasih pendampingan cara pengelolaannya bagaimana. Kemudian untuk kader-kader yang dibina, kemudian juga menghubungkan dengan para pengepul bank sampah, kemudian juga pelatihan-pelatihan seperti tadi Magot, juga ekuensi dan lain sebagainya. Itu terkait support kita pada kelurahan masyarakat dalamnya di kelurahan. Baik, terima kasih sekali waktunya Bapak Huda dan Bu Utami. Teman-teman pengawas, jadi kita bisa melihat dari atau berkaca dari Bu Utami bahwa ternyata dari sampah itu bisa menghasilkan hal yang besar. Kemudian juga
peran dari kelurahan tidak hanya sendirian, didukung oleh DLH Kota Semarang. Jadi teman-teman pengawas semuanya, kita mulai dari hari ini kita akan mendukung dari mulai dari kita sendiri untuk mendukung apa? Pengelolaan sampah, mulai dari sampah rumah tangga kita. Ternyata obrolan kita hari ini tuh menarik sekali. Udah banyak nih antri di WA terkait dengan pertanyaannya. Oke, saya baca dari pertanyaan pengawas Kelurahan Plomboan ya. Bertanya kepada Bu Utami. Bu Utami, bagaimana? Bu Utami, apakah pernah mendengar program dari Dinas Kesehatan Kota Semarang terkait dengan program Jaga? Jadi artinya program itu mendukung dari hasil pengelolaan sampah untuk digunakan pembiayaan UHC, Bu. Apakah pernah mendengar terkait hal itu, Bu Utami? Ya, tentunya pernah mendengar. Namun ini baru rencana ke depannya untuk UHC itu nanti ke depannya kami terapkan di warga kami supaya warga kami semakin semangat untuk pengelolaan sampah. Oke, baik. Jadi artinya dari warga kembali ke warga, dari betul. warga bentuknya sampah kembali ke warga bentuknya dalam pembiayaan BPJS atau UHC seperti itu. Oke, baik. Kelurahan dari dari Plomboan sudah dijawab oleh Bu Utami bahwa nanti akan ada rencana seperti itu, Bu Lurah Plomboan. Selanjutnya kami akan lihat lagi pertanyaan di WA dari dari warga di daerah Semarang Tengah, nggak akan nyebutin namanya ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi pengelolaan sampah yang menumpuk di TPA Jatibarang. Oke, berarti pertanyaan untuk Mas Huda. Bagaimana Mas Huda pertanyaannya dari warga terkait hal itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi dari tidak disebutkan namanya ya Mbak. Jadi kita di Kota Semarang ini sudah lama menyiapkan satu inovasi yang cukup besar ya, sebuah proyek yang luar biasa di TPA Jatibarang. Ini sebenarnya program dari pemerintah pusat, yaitu pengolahan sampah menjadi energi listrik. Jadi kita mungkin sudah berapa tahun kebelakangnya kita sudah menyiapkan, tapi karena itu proyek yang cukup besar, akhirnya kebijakan pemerintah pusat ini untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik tadi itu diambil alih oleh Danantara. Jadi nanti lokasinya ada di TPA Jatibarang, kemudian sampah itu yang sudah menumpuk sekian meter ya tumpukannya itu diolah menjadi listrik, Mbak Mayang dan Lurah. Jadi sampah datang nanti masuk ke suatu instalasi yang memang dibuat khusus. Ya, kita bayangkan sebuah pabrik pengolahan sampah yang lumayan besar ya, karena nanti rencananya ada 1.000 ton per hari yang diolah. Di sampah masuk menjadi energi listrik gitu ya. Diolah atau dibakar, sebenarnya itu pembakaran, tapi melalui suatu metode yang memang tidak mencemari lingkungan, baik mungkin udara maupun pencemaran air. Nanti hasilnya adalah energi listrik yang dibeli oleh PLN. Jadi nanti harapannya di TPA Jatibarang tumpukannya semakin berkurang. Juga sampah yang masuk ke TPA diupayakan juga semakin kurang. Jadi pengurangan sampah tetapi tidak sia-sia menjadi energi listrik begitu ya. Dan tidak mencemari lingkungan. Tidak mencemari lingkungan. Baik. Jadi ini hal yang baru sobat pengawas. Ternyata Kota Semarang ini akan ada inovasi seperti itu. Jadi artinya dari sampah tersebut tadinya ada yang menjadi pendapatan, sekarang menjadi sumber energi listrik seperti itu. Kalau boleh saya tahu Mas Huda, kira-kira kota atau kabupaten mana yang sudah menjalankan ini Mas Huda? Kalau di Indonesia sebenarnya kemarin ada beberapa, kalau tidak salah 12 kota yang batch pertama ya, tapi ternyata yang sudah menerapkan lebih dulu itu di Kota Surabaya. Surabaya, Jadi Kota Semarang ini kalau misalkan ngikutin nggak masalah nih, karena kita termasuk kota besar di Indonesia ini. Jadi Surabaya sudah, lanjut Kota Semarang. Seperti itu ya Mas Huda ya. Baik, terima kasih. Kita akan coba lagi buka pertanyaan. Masih berkenan ya? Baik, saya buka pertanyaan dulu ya. Saya buka WA dulu guys, sebentar. Kita akan cek lagi dari siapa ini ya. Dari sebentar.
Oh, malah ada yang ngirim pantun ternyata. Oh, iya, Kita baca iya. dulu pantunnya ya. Jalan-jalan ke kota lama. Cakep. Oke, tak lupa singgah membeli roti. Cakep. Sinergi warga, kelurahan dan DLH bersama, sampah terkelola, lingkungan pun semakin asri. Yeay. Oke, terima kasih ini warga Kota Semarang yang sudah kasih pantun kepada kita. Selanjutnya kita akan buka lagi pertanyaan satu kali lagi nggih Bapak Ibu, karena kita waktunya sudah sedikit menipis ini, kurang berapa menit lagi? Kurang 5 menit lagi kita akan buka satu pertanyaan lagi. Kita akan buka coba pertanyaan dari ini terkait dengan warga. Bagaimana sih sampah organik tadi diubah menjadi kompos koenzim? Apakah itu dibiayai dari mana, Bu? Artinya warga bertanya nih, panjenengan meng-hire warga itu kan butuh dana ya, Bu. Artinya Iya. butuh anggaran. Kemudian bagaimana trik panjenengan? Karena kita tahu di kelurahan kan nggak terlalu banyak ya. Artinya coba panjenengan bagaimana terkait dengan tips dan triksnya terkait dengan Iya. anggaran tersebut gitu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Maya. Tentunya kami kan ada penjualan bank sampah ya yang kita kumpulkan, yang kita tiap sebulan sekali kita jual ya. Nah itu perputaran itu nanti untuk kompos dan ekoenzimnya itu kan untuk bahan-bahannya nanti diambilkan uang tersebut untuk dijadikan kompos ya. Nggak berhenti di situ juga, langsung itu hasil dari kompos sama ekoenzim itu bisa dibudidayakan untuk tanaman-tanaman gitu ya. Selanjutnya juga komposnya itu bisa dijual kembali. Oke, jadi artinya warga tidak merasa keberatan untuk keluar uang ya, Bu ya. Iya. Malah justru malah dapat uang dari sini ya. Oke, baik. Gitu. Menarik sekali. Jadi warga pengawas ternyata nggak perlu uang untuk melibatkan, untuk apa, menghasilkan hal ini. Artinya malah justru menghasilkan uang seperti itu. Oke, kayaknya ini waktunya sudah habis. Mungkin kita akan tanya atau mungkin ada satu close statement dari kelurahan terkait untuk ajakan kepada warga atau kepada sobat pengawas ini bagaimana sih mengelola sampah seperti itu. Iya. Monggo Bu Iya. Utami. Terima kasih, hai warga Kota Semarang. Mari kita bijak untuk mengelola sampah, karena dari sampah ternyata bisa menghasilkan uang ya. Dengan sampah, dengan pengelolaan sampah yang baik, lingkungan juga akan bersih. Oke, gitu ya. Dari Mas Huda, ada close statement Mas Huda terkait dengan hal ini, Mas Huda? Baik, terima kasih Mbak Maya. Iya. Saya juga sama mengajak masyarakat. Ini kebetulan ini Mbak Maya, kita mau peringatan hari ulang tahun atau hari jadi Kota Oh Semarang. iya, yang ke-49. oke, iya. Kita ada program namanya Lumpia Vaganza. Oh iya, Ya, apa itu Mas Huda? jadi ini nanti warga masyarakat silakan menukarkan paling nggak 5 botol Iya. botol plastik Iya. ke masing-masing bank sampah terdekat. Oke. Nanti dapat voucher untuk makan lumpia di Simpang Oh, 5 tanggal oke. 3 Mei 2026. Nanti Teman-teman, kumpul di oke, Simpang 5 ya. terima kasih. Jangan lupa catat tanggalnya 3 Mei, bawa 5 botol jadi lumpia. Begitu ya Mas Iya. Huda ya. Oke, terima kasih Mas Huda, Bu Utami yang sudah mau ngobrol bareng kita, sudah bisa membuka wacana warga Kota Semarang untuk mengelola sampah dengan baik. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu berdua ini. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri acara Ngegas hari ini dengan salam 3R. Reduce, reuse, recycle. Yeay.